kalian pernah merasa kesulitan ketika belajar? Apa sih kesulitan belajar itu? Nah, kesulitan belajar adalah suatu hambatan atau keadaan yang mengganggu dalam kegiatan belajar suatu individu. Kesulitan dalam belajar banyak banget jenisnya loh. Yuk cari tahu apa saja sih jenis-jenisnya. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, baik itu berupa kesulitan dalam membaca, mengenal huruf, bahkan mengenal angka beserta dengan pengucapannya. Yang kedua ada diskalkulia. Diskalkulia ialah kondisi yang disebabkan oleh adanya kelemahan pada anak didik dalam menyelesaikan soal-soal tentang pembelajaran berhitung seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada disgrafia. Disgrafia merupakan ketidakmampuan dalam belajar yang ditandai dengan kesulitan untuk mengungkapkan ide secara tertulis. Siswa yang mengalami ini menunjukkan kesulitan dalam mengungkapkan idenya lewat tulisan. Yang keempat, kebiasaan berbicara dengan bahasa yang tidak literal dapat membentuk sebuah penyakit yang bernama dysarthria. Dysarthria merupakan cadel atau yang lebih dikenal dengan ketidakmampuan untuk melafalkan kata dengan benar. Yang kelima ada apasia. Apasia merupakan gangguan pemrosesan bahasa yang ditandai dengan gangguan motorik bicara dan pembentukan kata berdasarkan pemahaman gramatikal. Penderita apasia ini seringkali mengalami kesulitan untuk menemukan kata-kata yang tepat. Yang keenam ada dispraksia. Dispraksia yang juga dikenal sebagai gangguan koordinasi perkembangan adalah sebuah kondisi yang mempengaruhi koordinasi gerakan pada anak-anak. Hal ini ditunjukkan lewat kesulitan dalam melakukan gerakan dengan loncar sehingga bisa menghambat kesulitan belajar, misalnya aktivitas menulis. Yang ketujuh ada gangguan pemrosesan visual. Pengolahan visual merupakan keterampilan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan penglihatan untuk mengenali objek di lingkungannya dan mengelola informasi yang terkandung dalam objek tersebut. Tetapi, ketika ada individu yang mengalami gangguan visual, maka akan ada hambatan, misalnya dalam mengenali warna, bentuk, pola, dan ukuran. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan adalah gangguan auditori. Gangguan auditori yaitu adanya keterbatasan untuk menangkap, memahami, dan membuat analisis tersendiri akan bunyi-bunyi dan informasi yang ada di sekelilingnya. Nah, setelah tahu jenis-jenisnya, sebenarnya apa sih penyebab kesulitan belajar? Faktor penyebab itu sendiri dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama adalah faktor fisiologis, seperti kurang tidur, kurang istirahat, mengakibatkan fisik kita lelah atau sakit. Kelelahan ini dapat menurunkan daya tahan belajar dan membuat siswa sulit fokus. Yang kedua, faktor psikologis, seperti kesehatan mental. Terkadang kita merasa cemas, perasaan tidak nyaman, takut. Keadaan itu membuat kita sulit menerima informasi dan sulit memahami pelajaran. Selanjutnya ada bakat. Setiap anak memiliki bakatnya sendiri, namun kita terkadang merasa tidak punya bakat untuk tugas tertentu. Kita sudah mencoba, tetapi rasanya sangat sulit dibandingkan dengan teman yang seolah memiliki cahaya di tangannya menyelesaikan tugas dengan mudah karena bakat alami mereka. Selanjutnya ada motivasi. Saat motivasi kita rendah, kita seperti mobil biasa yang jalannya lambat di jalur belajar. Setiap tugas terasa berat dan membosankan. Namun, ketika ia memiliki tujuan dan motivasi tinggi, kita seolah-olah seperti mobil sport yang melaju dengan semangat. Selanjutnya ada ego. Terkadang ada sesuatu yang bernama ego dalam diri kita. Contohnya, saat kita merasa aku sudah tahu semuanya, tidak perlu belajar lagi. Padahal itu justru bisa menghalangi kita melihat hal-hal yang baru.
Setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, dan ini juga bisa mempengaruhi proses belajar. Ada yang belajarnya lancar, dan ada sebagian anak juga yang dengan kecerdasan berbeda perlu pendekatan belajar yang lebih khusus. Faktor eksternal. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, seperti suasana yang tidak harmonis bisa mengganggu konsentrasi belajar. Yang kedua, lingkungan sekolah, seperti guru yang menggunakan metode belajar yang monoton, tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau kurang menarik. Yang terakhir, faktor lingkungan masyarakat, seperti teman sepermainan yang sering mengajak bermain hingga lupa waktu belajar. Apa aja sih gejalanya? Yang pertama ada kesulitan memahami materi pelajaran. Anak sulit menangkap konsep dan butuh waktu lama untuk mengerti penjelasan dari materi yang diberikan. Yang kedua, kurangnya konsentrasi dalam belajar. Anak mudah terdistraksi, melamun, atau bahkan tidak bisa fokus lebih lama sehingga sulit untuk menangkap materi pembelajaran. Yang ketiga ada cepat lupa atau ingatan pendek. Informasi yang baru dipelajari akan cepat hilang dan sulit diingat kembali jika anak tersebut memiliki jangka ingatan yang pendek. Yang keempat ada motivasi belajar yang rendah. Siswa kurang semangat mengikuti pelajaran dan cenderung menunda sehingga merasa malas dan tidak tertarik untuk belajar. Yang kelima, emosi tidak stabil saat belajar. Anak akan mudah marah, cemas, frustasi, atau bahkan menangis saat belajar maupun mengerjakan tugas yang sulit dipahami. Yang keenam, koordinasi motorik terganggu. Gerakan fisik seperti menulis, memotong, atau menggambar terlihat kaku atau berantakan ketika adanya gangguan motorik pada anak. Yang ketujuh, kesulitan mengikuti instruksi. Anak akan mengalami kesalahan dalam mengerjakan tugasnya karena tidak memahami perintah dengan benar. Yang kedelapan, adanya perilaku menghindar. Anak sering mencari alasan untuk tidak belajar seperti mengantuk, pergi, atau sibuk sendiri, dan bahkan tidak mendengar materi yang diterangkan oleh guru. Yang kesembilan, prestasi belajar menurun. Nilai tugas dan ujian menurun karena kemampuan akademik tidak berkembang seperti biasanya. Selanjutnya ada solusi mengatasi kesulitan dalam belajar akademis. Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian kinerja, tes psikologi, serta wawancara dengan siswa dan orang tua. Yang kedua, ada pendekatan individualisasi. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Pendekatan pembelajaran yang bersifat individual dapat membantu mengatasi kesulitan belajar secara lebih efektif. Yang ketiga, adanya program dukungan akademik tambahan. Pelaksanaan program dukungan akademik tambahan dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang keempat, intervensi psikologis dan konseling. Intervensi psikologis dan konseling dapat membantu siswa mengatasi tantangan emosional dan psikologis yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Yang kelima, kemitraan dengan orang tua dan keluarga. Kemitraan yang erat antara sekolah, pendidik, dan orang tua sangat penting dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Hal ini meliputi konsultasi dan kolaborasi serta program edukasi untuk orang tua. Yang keenam, ada pengembangan lingkungan belajar inklusif. Menciptakan lingkungan belajar inklusif dan suportif dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Hal ini mencakup kelas inklusif dan pemanfaatan sumber daya pendukung. Yang ketujuh, ada pengukuran dan evaluasi kemajuan. Penting untuk secara rutin mengukur dan mengevaluasi kemajuan siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian formatif, tes kemajuan, dan evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan. Yang kedelapan, pengembangan komunitas belajar kolaboratif. Membangun komunitas belajar yang kolaboratif dan inklusif dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Adapun bentuknya antara lain, yang pertama, kerjasama antar siswa, dan yang kedua ada partisipasi aktif, yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar lainnya.